warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi dengan narasumber dari Bapak Kepala Desa Salodongka, yaitu mengenai pengentasan kemiskinan ekstrim desa tahun 2022. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurvina, PLD Kecamatan Pakuai Utara, dengan 3 desa dampingan, yaitu Desa Matelenu, Desa Lengkong Batu, dan Desa Salodongka. Kemudian di sebelah saya sudah hadir Kepala Desa Salodongka, yaitu Bapak Isnandar SPD. Assalamualaikum Pak Kepala Desa. Salam. Sebagai pengantar diskusi saya pada hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kemiskinan ekstrim desa itu. Menurut Bapak Insinyur Razali MSI, beliau sebagai pelaksana tugas Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disampaikan pada kuliah online pada tanggal 11 November tahun 2021. Apa itu warga miskin ekstrim? Merujuk pada pengukuran global oleh Bank Dunia, warga sangat miskin atau warga miskin ekstrim adalah warga yang mempunyai penghasilan di bawah parity purchasing power atau sebesar 11,9 dolar per kapita per hari. Nilai ini setara dengan penghasilan di bawah 80% garis kemiskinan pedesaan di masing-masing kabupaten kota di Indonesia. Pada Maret tahun 2021, garis kemiskinan ekstrim diperkirakan sebesar Rp11.941,12 orang per hari, atau Rp358.233,6 per orang per bulan. Sumber dari BPS tahun 2021. Penghapusan kemiskinan ekstrim sendiri menjadi salah satu indikator tujuan utama, yaitu desa tanpa kemiskinan. Kemudian strategi penanganan warga miskin ekstrim. Yang pertama, menghapuskan kemiskinan ekstrim menjadi 80% dilakukan pada level desa berbasis data mikrodesa. Subjek penekanan warga merujuk satu nama, satu alamat. Tindakannya melalui pendekatan sensus sehingga dapat menyebarluaskan ke seluruh warga. Ketiga, penuntasan kemiskinan ekstrim pada level desa dilaksanakan dengan cara sekali hingga selesai dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Kemudian yang keempat, tindak lanjut penanganan dapat dilakukan melalui posyandu kesehatan yang dikembangkan dalam kantong kemiskinan ekstrim. Kemudian tahapan penanganan ke warga miskin ekstrim. Yang pertama, pendataan awal, mengecek hasil pendataan SDGs desa. Kedua, peta warga miskin ekstrim per kabupaten, jumlah menurut lokasi kecamatan, desa atau RW atau RT. Ketiga, penyusunan rencana anggaran dan FIS sesuai jenis kegiatan yang dibutuhkan, wewenang, pembangunan atau pemberdayaan lokasi. Keempat, konsolidasi data dan lapangan, mengecek satu nama satu alamat, pembangunan setiap kegiatan. Yang kelima, rencana aksi, kegiatan rencana kerja, milestone, pemenuhan anggaran. Yang keenam, implementasi, pembangunan infrastruktur, implementasi kegiatan berlanjut, monitoring dan evaluasi. Yang ketujuh, monitoring berkelanjutan, memastikan tidak ada lagi warga miskin. Baiklah, bersama saya sudah ada Bapak Kepala Desa dan saya akan mengajukan
mungkin beberapa pertanyaan untuk Bapak Kepala Desa Saludongka, yaitu pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang kemiskinan ekstrim desa itu sendiri? Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Isnandar Ismedek, Kepala Desa Saludongka. Jadi yang kami ketahui mengenai miskin ekstrim adalah sebagaimana yang kita lihat langsung kondisi secara umumnya warga atau secara kasat mata, yakni memiliki rumah namun tidak layak huni, tidak memiliki sarana yang memadai dalam rumahnya, rumah tangganya, seperti air, kemudian bahan makanannya tidak mencukupi juga, tidak punya penghasilan tetap, kalaupun ada penghasilannya tidak mencukupi, kemudian mengidap penyakit kronis, ya, kemudian juga secara umum dia tidak punya sumber kehidupan. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, dari mana Bapak mengetahui tentang kemiskinan ekstrim desa itu sendiri? Sebagai kepala desa, kami ketahui kemiskinan ekstrim itu dari pemerintah kabupaten dan juga dari para pendamping desa, ya, ketika mereka melakukan sosialisasi. Ya, selanjutnya, kira-kira kapan Bapak mengetahui tentang kemiskinan ekstrim desa? Tahun ini, Bu, tahun 2022, kata miskin ekstrim itu baru kami dengar, itu pun melalui sosialisasi dari pemerintah dan para pendamping. Kemudian jika itu terjadi di desa Bapak sendiri, kira-kira siapa yang harus terlibat dalam pengentasan kemiskinan ekstrim itu sendiri? Kalau kemiskinan ekstrim itu terjadi di desa kami, yang akan bertanggung jawab itu adalah kita semua, ya. Seluruh stakeholder atau para pemangku kebijakan di desa, kabupaten, provinsi, pusat lebih-lebih. Kenapa kira-kira kemiskinan ekstrim sendiri itu terjadi di desa Bapak? Kemiskinan ekstrim itu terjadi, yang pertama bisa jadi karena dia tidak punya lahan, sehingga dia tidak punya sumber penghidupan. Kemudian dia tidak punya pekerjaan, sehingga dia tidak punya penghasilan. Itu bisa disebut. Kemudian dari sisi usia, mungkin dia sudah lanjut usia, sudah mengidap berbagai macam penyakit, akhirnya muncul penyakit kronis, menahun, dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian harapan Bapak tentang penanggulangan kemiskinan ekstrim di desa itu kan Bapak sendiri? Kalau itu terjadi di desa kami, ya harapan kami untuk menanggulangi kemiskinan itu sendiri, ya, secara ekstrimnya, tentunya melalui program-program pemerintah, karena tidak mungkin warga itu sendiri bisa bangkit secara mandiri, tentu melalui bantuan, apakah melalui bantuan program atau bantuan dana atau tunai secara langsung dari pemerintah pusat melalui kami, pemerintah desa. Jadi yang terakhir, dari kami, pemerintah desa Saludongka, mengucapkan terima kasih banyak setinggi-tingginya, ya. Terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Presiden Haji Joko Widodo, kemudian kepada Bapak Menteri Bapak Abdul Halim Iskandar MPD, ya, atas segala program dan bantuannya kepada kami, kepada warga kami. Baiklah, demikianlah bincang kita hari ini dengan tema kemiskinan ekstrim desa tahun 2022. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.